Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyadi dari Prodi PPKN dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas strategi pembelajaran lesson study, yang dimana saya yang bernama Karyadi dengan NIM 18416287205040. Saya di sini akan menjelaskan tentang lesson study. Lesson study merupakan program peningkatan kualitas pembelajaran ala Jepang yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Jepang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Single Harvard dalam Wydok 2007. Menurut Satyasa 2009, lesson study merupakan salah satu strategi pengembangan profesi guru. Kelompok guru mengembangkan pembelajaran secara bersama-sama. Salah seorang guru ditugasi untuk melaksanakan pembelajaran guru lainnya, mengamati belajar siswa. Proses ini dilakukan selama pembelajaran langsung. Pada akhir kegiatan, guru berkumpul dan melakukan tanya jawab tentang pembelajaran yang dilakukan, merevisi dan menyusun pembelajaran berikut berdasarkan hasil diskusi. Lesson study merupakan terjemahan dari bahasa Jepang. Jogyu, instruction, pengajaran atau lesson, pembelajaran, dan kenkyu, research, penelitian atau study, atau secara bahasa Indonesianya kajian. Lesson study, perbaikan pembelajaran di Jepang. Perbaikan pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses kolaborasi antar para guru revisi dalam Satya 2002. Mendeskripsikan proses-proses tersebut sebagai langkah-langkah kolaborasi dengan guru-guru untuk merencanakan plan atau rencana, mengamati, observe, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran lesson. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa lesson study adalah suatu proses yang kompleks, didukung oleh penataan tujuan secara kolaboratif, perencanaan dalam pengumpulan data tentang pembelajaran siswa, dan kesepakatan yang memberi peluang diskusi yang produktif tentang isu-isu sulit. Jadi, lesson study pada hakikatnya merupakan aktivitas psikikal berkesinambungan yang memiliki implikasi praktis dalam pendidikan. Di samping melibatkan berkesinambungan yang memiliki implikasi praktis dalam pendidikan, di samping melibatkan guru sebagai kolaborator dalam lesson study, juga melibatkan dosen dan pihak lainnya yang relevan dalam mengembangkan program dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Nah, di sini tahapan lesson study. Robinson dalam Herawati 2011 mengusulkan ada 8 tahap berdasarkan pada banyaknya kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan lesson study, yakni 1. Tahapan pemilihan topik, yang dimana topik ini harus jelas pembahasannya, karena pemilihan topik ini menunjukkan hasil dari apa yang akan kita lakukan dalam strategi pembelajaran lesson study. Dan yang kedua, melakukan review silabus untuk mendapatkan kejelasan tujuan pembelajaran untuk topik tersebut dan mencari ide-ide dari materi yang ada dalam buku pembelajaran. Selanjutnya, bekerja dalam kelompok untuk menyusun rencana pembelajaran. Dan ketiga, setiap tim yang menyusun rencana pembelajaran menyajikan atau mempresentasikan rencana pembelajarannya, sementara kelompok lainnya memberi masukan. Sampai akhirnya
proses rencana pembelajaran yang lebih baik. Oke. Keempat, guru yang ditunjuk oleh kelompok menggunakan masukan-masukan tersebut untuk memperbaiki rencana pembelajaran. Dan yang kelima, guru yang ditunjuk tersebut mempresentasikan rencana pembelajarannya di depan semua anggota kelompok listen study untuk mendapatkan balikan pembelajaran dan mengirimkan kepada semua guru anggota kelompok agar mereka tahu bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan di kelas. Dan yang ketujuh, para guru dapat mempelajari kembali rencana pembelajaran tersebut dan mempertimbangkan dari berbagai aspek pengalaman pembelajaran yang mereka miliki, khususnya difokuskan pada hal-hal yang penting seperti hal-hal yang akan dilakukan guru, pemahaman siswa, proses pemecahan oleh siswa, dan kemungkinan yang akan terjadi dalam implementasi pembelajaran. Dan yang terakhir, kedelapan, guru yang ditunjuk tersebut melaksanakan rencana pembelajaran di kelas, sementara guru yang lain bersama guru yang lain atau pakar mengamati sesuai dengan tugas masing-masing untuk memberikan masukan pada guru. Pertemuan refleksi segera dilakukan secepatnya kegiatan pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh masukan dari guru, observer, dan akhirnya komentar dan pembelajaran atau tentang keseluruhan proses serta saran sebagai peningkatan pembelajaran jika mengulang di kelas masing-masing untuk topik yang berbeda. Nah, di sini dari tahapan-tahapan tersebut kita dapat memberikan contoh seperti mulai dari untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah SMA. Nah, jadi dalam diskusi siswa tersebut, guru mata pembelajaran PPKN terlibat karena apa? Di sini itu kita mengembangkan potensi kemampuan siswa untuk mengetahui aktivitas, dan dalam ketika siswa berdiskusi dengan teman-teman yang lain dapat mengetahui proses pemilihan ketua OSIS di sekolah, mulai dari visi misi ketua OSIS dan tujuannya apa, dan kemudian mereka dapat memilih mana yang menurut mereka terbaik dan mana yang menurut mereka harus mereka pilih, dan mana yang untuk menurut mereka harus tidak dipilih. Kelebihan dan kekurangan lesson study. Kelebihan lesson study: 1. Dapat diterapkan pada semua kelas. Karena apa? Di lesson study ini kita mengembangkan potensi siswa dalam keaktifan siswa dalam berdiskusi, yang dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam berdiskusi. Dan kedua, mendorong dan membantu guru dalam mengatasi permasalahan di kelas, yang dimana ada suatu anak yang mungkin kurang aktif dalam kelas dan guru mata pembelajaran PPKN mengajak siswa tersebut untuk aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, mendorong siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan, yang dimana siswa yang aktif tersebut dan yang tidak aktif akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang tadinya aktif jauh lebih aktif, yang tidak aktif menjadi aktif. Kelebihan dari lesson study yang keempat, dapat saling membantu meningkatkan hasil belajar, yang dimana hasil belajar tersebut akan diobservasi oleh guru mata pembelajaran PPKN untuk diobservasi kembali, yang dimana akan menjadi suatu acuan untuk keaktifan siswa-siswa yang ada di kelas. Dan yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja sebaik mungkin, yang dimana
Kita semua tahu bahwa di setiap satu sekolah atau di suatu sekolah tersebut ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang bersosialisasi, yang dimana siswa itu untuk berpikir untuk bekerja sebaik mungkin, yang tadinya aktif menjadi lebih aktif kembali, yang aktif semakin aktif, dan yang tidak aktif memulai kembali untuk dirinya mulai jadi aktif. Dan kekurangan dari lesson study membutuhkan waktu yang relatif lama, karena di sini itu guru mengobservasi dari hasil keaktifan siswa tersebut. Dan yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, yang dimana ada sebagian siswa yang ingin dirinya itu untuk kerja kelompok, dan ada sebagian siswa yang ingin kerjanya individu, dalam artian dia senang dengan dunia dia sendiri. Dan yang ketiga, guru kesulitan dalam menentukan waktu untuk membuat perencanaan pembelajaran. Karena apa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap guru masing-masing memiliki metode-metode tersendiri untuk mengaktifkan kembali siswa yang tidak aktif dan membuat siswa yang aktif kembali lebih aktif, yang dimana kita semua mengetahui bahwa siswa masing-masing memiliki kemampuan mereka tersendiri, yang ada yang lebih aktif, ada yang kurang aktif, dan mereka kurang berkesinambungan agar mereka saling bekerja sama dalam suatu kelompok. Solusi yang digunakan untuk mengatasi berbagai kekurangan lesson study yaitu: 1. Pemikiran yang cukup sehingga guru dapat memberikan keterangan yang baik kepada siswa. Karena apa? Perkiraan waktu yang cukup sehingga guru dapat memberikan keterangan yang lebih baik kepada siswa, yang dimana guru tersebut harus terlibat dalam suatu kegiatan strategi pembelajaran lesson study. Dan yang kedua, guru hendaknya memberikan arahan agar siswa mau belajar dalam kelompok, yang dimana yang awalnya cuma mengerjakan LKS atau cuma sekedar mengisi tugas individu, memulai kembali keaktifan siswa-siswa tersebut dalam kegiatan tugas kelompok seperti diskusi, dan untuk tugas kelompok seperti tugas praktek PPKN dalam pemilihan ketua OSIS dan yang lainnya. Dan yang ketiga, guru hendaknya memaksimalkan waktu saat pergantian jam mata pembelajaran, yang dimana memaksimalkan jam pergantian mata pembelajaran yaitu dimana guru tersebut dapat memaksimalkan waktu untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang telah disediakan oleh setiap sekolah berdasarkan kurikulum dan RPP yang ada, agar siswa dapat memahami dan mengerti bahwa lesson study ini menuntut siswa untuk lebih aktif, yang tadinya monoton menjadi aktif dalam tugas kelompok. Oke, dan di sini sekian dari saya. Dan untuk tugas ini saya sendiri sebagai pemateri, tugas ini untuk proyek UAS mata pembelajaran strategi pembelajaran, yang dimana dosen pengampunya itu dosen Ibu Nadia Putri Sailendra MPD. Saya sebagai pemateri mungkin memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian materi, karena di sini kita sama-sama belajar. Bila topik wadahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.